suku, agama, ras, tingkat pendidikan dan lain sebagainya sebenarnya tidak tergantung itu. Dia tergantung pada 3 kapasitas. Ada namanya kapasitas sosial, sumber daya yang dimiliki oleh warga desa. Ada kapasitas politik dan kepemimpinan, itu adalah kapasitas yang dimiliki oleh seorang kepala desa. Dan kapasitas proses dan birokrasi itu adalah kapasitas yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa. Dan dari ketiga kapasitas itu, kunci kemandirian desa itu sebenarnya ada di kapasitas sosial, sumber daya yang dimiliki oleh desa. Karena apa? Ketika pemerintah desa itu dibandingkan dengan warga desa, pemerintah desa kita itu tidak ada apa-apanya. Dari sisi jumlah, dari sisi kapasitas intelektual misalnya. Kalau di Pangguharjo misalnya ya, kapasitas anggaran masuk itu. Jadi kalau di Pangguharjo itu kita punya 42 orang perangkat desa. Tapi warga desa yang kita urusi 28.000 jiwa. Gitu. 28.000 jiwa. Itu satu kabupaten Muna. Satu kabupaten Muna, betul. 3 kecamatan atau 4 kecamatan di sana. Setengahnya kabupaten Busan. Setengah kabupaten. itu ya. Nah, terus kemudian dari sisi kita hanya 40% lulusan perguruan tinggi, 40% lulusan SMA, sisanya perguruan tinggi gitu. Tapi di Pangguharjo itu sarjananya saja 1.000 orang lebih, karena saking banyaknya orang. Nah, pendapatan sektoral warga desa, jadi kalau pendapatan warga desa itu dikumpulkan dalam waktu setahun, itu kurang lebih sekitar 120-an miliar. Nah, kita hanya mengelola anggaran APBD kita 7,5 miliar. Artinya sekali lagi ketika pemerintah desa dibandingkan dengan warga desa, pemerintah desa itu nggak ada apa-apanya ya. Tetapi besarnya kapasitas tadi, sumber daya yang dimiliki oleh warga desa itu tidak serta-merta bisa didorong menjadi modal sosial sebagaimana yang kita pahami sebagai partisipasi, karena partisipasi itu mensyaratkan kepercayaan. Ya. Jadi kurang pinter apa sih warga desa kita itu, kurang banyak apa sih warga desa, kurang kaya apa sih warga desa, suruh menyelesaikan sampah itu nggak selesai. Ya. Jadi mereka gagal, tidak mampu membangun mekanisme tata cara untuk menyelesaikan persoalan yang setiap hari mereka hadapi. Tetapi bukannya mereka tidak mampu, tetapi mereka itu enggan untuk menyumbangkan apa yang mereka miliki untuk kemudian digunakan secara bersama-sama. Jadi karena sekali lagi untuk kemudian mau menyumbangkan apa yang mereka miliki itu mensyaratkan kepercayaan. Nah, kita itu sekarang berhadapan dengan situasi di mana warga negara itu sudah tidak lagi percaya kepada negara. Warga desa tidak lagi percaya kepada pemerintah desa. Itu artinya ketidakpercayaan itu menjadi persoalan di hampir semua level birokrasi. Sehingga kemudian yang dibangun oleh Pangguharjo itu 2 kapasitas yang lain, kapasitas politik dan kepemimpinan serta kapasitas proses dan birokrasi itu yang kemudian digunakan untuk mengembalikan kepercayaan desa kepada pemerintah desa. Nah, kapasitas politik itu adalah kemampuan seorang kepala desa untuk mengarahkan kebijakan. Kapasitas politik itu sangat tergantung dari proses politiknya. Kalau kita berangkat dari sebuah proses politik yang bermasalah, kapasitas politik kita mesti bermasalah. Tetapi ketika kita berangkat dari proses politik yang baik, kapasitas politik kita itu dimungkinkan baik. Kenapa Pangguharjo relatif punya kapasitas politik yang baik? Karena sejak tahun 2012 yang kemudian kita ulang lagi di tahun 2018, yang kita lakukan itu menjaga proses politik. Jadi dengan cara melakukan perlawanan terhadap politik uang. Jadi secara tegas kita sampaikan bahwa saya akan melakukan perlawanan terhadap siapapun yang menggunakan kekuatan uang untuk kemudian memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa. Ini semata-mata hanya ingin menjaga proses agar siapapun yang terpilih itu relatif punya prasyarat yang cukup untuk membangun kapasitas politiknya. Sehingga untuk memenangkan 20.100 suara, biaya politik kita itu tidak lebih dari 80 juta rupiah di tahun 2012. 2012. Tidak perolehan suara 2000 berapa? 2012 itu 43%. Dari 4 suara, dari 4 kandidat. 4 kandidat. Kita dapat 43 dan tidak lebih dari 80 juta rupiah. Tahun 2018 itu tidak lebih dari 30 juta rupiah, itu dapat 89% suara. Wow. Dan tidak ada 1 rupiah pun yang kita gunakan untuk membeli suara. Karena sekali lagi karena secara tegas itu kita sampaikan. Nah, proses politiknya harus baik. Dalam perjalanannya dia harus melengkapi 5 kapasitas dasar.
Jadi untuk bisa merancang menentukan arah kebijakan itu kita butuh setidaknya ada lima kapasitas dasar yang kita perlukan. Siap. Jadi yang pertama itu adalah kapasitas regulasi. Jadi kemampuan kita untuk memahami aturan sekaligus memproduksi aturan. Karena dalam konteks undang-undang desa, peraturan desa itu merupakan bagian dari produk hukum negara yang sifatnya mengikat sehingga harus diundangkan. Kalau dulu sebelum undang-undang desa tidak perlu diundangkan karena dia tidak punya kekuatan hukum untuk mengikat aturan-aturan. Sehingga kemudian lambang dari peraturan desa yang digunakan kepala surat dari peraturan desa itu, kalau sebelum undang-undang desa itu adalah lambang daerah. Tapi sekarang adalah Garuda Pancasila karena itu menjadi bagian dari produk hukum negara. Dan kenapa harus diundangkan, kenapa harus karena sifatnya mengikat. Satu. Sehingga kualitas pengaturan itu juga menjadi salah satu hal penting, gitu. Termasuk kemampuan kita untuk memahami aturan-aturan. Karena undang-undang desa itu kira-kira beririsan dengan 21 undang-undang yang lain. Ya, pemahaman kita terhadap undang-undang desa hubungannya dengan undang-undang yang lain itu menjadi penting. Agar kemudian kita bisa mencari celah-celah hukum dan lain sebagainya. Celah-celah hukum itu dalam artian ada banyak hal yang kemudian kita bisa lakukan dalam rangka untuk menegaskan kewenangan kita, itu memanfaatkan celah-celah semacam itu. Nanti kita sampaikan terkait dengan tahun 2016 itu kita misalnya menetapkan sistem penggajian berbasis kinerja. Padahal Permendagri kita 113 waktu itu tidak memungkinkan bagi desa untuk kemudian menambahkan satu nomenklatur. Karena APBD-nya kan nomenklaturnya sudah ditentukan oleh Permendagri 113. Nah, kita nambahkan tunjangan kinerja. Itu dimungkinkan, artinya kita itu melawan mendiskresi Permendagri 113. Jadi karena kita ada satu celah hukum tadi yang kemudian ini kita bisa manfaatkan untuk mengoptimalkan kewenangan untuk menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang 6. Nah, yang pertama itu kapasitas regulasi. Yang kedua itu adalah kapasitas ekstraktif, dari kemampuan kita untuk memanfaatkan sekecil apapun potensi yang ada di desa. Desa itu tidak hanya terdiri dari bentang alam, dia juga punya namanya bentang hidup. Bentang hidup itu ada bentang sosial, bentang teknologi, bentang lingkungan, bentang budaya, bentang macam-macam. Jadi kalau Pangwarjo tidak punya bentang alam yang baik, kita hampir tidak punya sumber daya alam, tidak seperti Ponggok yang punya sumber daya air, tidak seperti Pupuh yang punya pantai Pandawa, tidak berdekatan gunung seperti Pujon Kidul di Malang, dan sehingga kemudian yang kita manfaatkan itu bukan bentang alamnya, tetapi bentang hidup dari waktu. Ngatur nuwun nggih. Wah, istimewa ini. Ini kopi. Ini suguhi kopi sama Pak Lurah kita. Nuwun nggih, Mas. Pemanfaatan sampah itu, pemanfaatan sampah itu adalah contoh bagaimana sebenarnya kita memanfaatkan bentang sosial. Bentang sosial. Ya, aktivitas sosial menghasilkan sesuatunya kemudian kita manfaatkan sebagai salah satu unit desa yang dikelola oleh Kampung Mataraman ini itu adalah contoh bagaimana kita memanfaatkan bentang budaya. Jadi keragaman budaya terkait dengan sandang, pangan, papan itu kita olah. Aku nggak tahu ini apakah sudah pakai gula atau belum ya. Gula belum kan. Dirasain aja gak apa-apa. Ini suka kopi pahit semua kok. Nah, artinya kan nggak ada arti-artinya gitu. Oh, sudah. Sudah. Low sugar. Ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita memanfaatkan bentang budaya kita, dari keragaman kuliner, keragaman papan, ya, ini jadi kenapa tempatnya semacam ini. Ya. Kalau tadi makan di sini yang nyajikan itu ya pakai pakaian Jawa dan lain-lain, itu adalah pemanfaatan ragam budaya. Sebelum pandemi kita tidak akan menemukan air mineral, kardus, dan karena semuanya
prasmanan ambil Prasmanan ya, betul. tapi karena ada pandemi semuanya harus di kardus awal pada akhirnya sekarang pakai kardus. Kita sedang tata ulang nilai itu. Produksi Tamano Oil itu adalah contoh bagaimana kita memanfaatkan tentang teknologi. Jadi kita tidak punya bahan baku tetapi menjadi satu-satunya desa di Indonesia yang memproduksi minyak Tamano. Jadi Tamano Oil itu buah Tamano itu kita ambil dari Madura, dari Banyuwangi, dari macam-macam. Untuk kemudian dibawa ke sini diolah menghasilkan minyak Tamano. Jadi meskipun tidak punya bahan baku, tetapi kita menjadi satu-satunya produsen Tamano Oil di Indonesia karena kita punya teknologinya. Itu yang kemudian itu adalah contoh bagaimana kita memanfaatkan tentang teknologi. Kita juga memanfaatkan tentang pasar. Ada platform sosial commerce namanya pasardesa.id. Ya. Itu menjadi contoh bagaimana kita memanfaatkan tentang pasar. Bisa dibuka aplikasinya itu terkait dengan kapasitas ekstraktif dari kemampuan kita untuk mengekstraksi, menyarikan gitu, sekecil apapun potensi yang ada di desa. Yang ketiga itu kapasitas distributif, dari kemampuan kita untuk membagi kewenangan. Undang-Undang 6 tahun 2014 itu mengakui, menghormati bahwa desa punya kewenangan asli, punya kewenangan asal-usul, punya kewenangan lokal di skala desa. Nah itu kalau dirinci dua kewenangan tadi, kewenangan asli atau asal-usul dan kewenangan lokal di skala desa, itu ada 120 kewenangan yang tentunya tidak mungkin dilakukan sendiri oleh desa. Pemerintah desa. Sehingga kemudian kita lakukan identifikasi yang bisa dijalankan oleh pemerintah desa, jalankan sendiri oleh pemerintah desa. Yang tidak bisa dijalankan itu kemudian dibagi habis kepada warga desa menjadi melalui lembaga-lembaga desa. Panghuarjo itu punya 11 lembaga desa untuk bersama-sama dengan pemerintah desa menghabiskan kewenangan. Artinya kita memanfaatkan luasan lapangan. Kita itu kan diberikan lapangan seluas 120 kewenangan. Jadi kalau kita hanya ambil sepertiganya, ya kita kira-kira gambarannya itu ya kita bermain bola dengan setengah lapangan. Itu sampai kapanpun sangat susah untuk memasukkan bola gitu ya. Kita hanya bermain setengah lapangan. Gitu. Sehingga kemudian yang kita lakukan itu satu lapangan juga dihabiskan betul. Ya punya. Nah kalau pemerintah desa tidak bisa, itu sekalian dibagi kepada warga desa melalui lembaga-lembaga desa. Sehingga misalnya terkait dengan pengelolaan kebudayaan, kita punya lembaga pengelola desa budaya. Untuk mengelola sistem data dan informasi, kita punya lembaga pengelola sistem informasi desa. Untuk ngurusin perselisihan masalah sengketa lahan, sengketa waris, dan lain sebagainya, kita punya lembaga mediasi desa. Siapa yang ngurusin lembaga-lembaga tadi? Itu adalah warga desa yang kebetulan punya keahlian, punya minat, punya bakat terkait dengan hal-hal itu. Jadi yang senang bisnis dia bisa gabung di BUMDes. Yang senang IT, data dan lain sebagainya dia gabung di lembaga pengelola sistem informasi desa. Yang senang terkait dengan kebudayaan dia gabung di lembaga pengelola desa budaya. Yang punya kebetulan dia mediator hukum, sarjana hukum gitu, dia berhimpun di lembaga mediasi desa. Sehingga sumber daya kapasitas warga desa yang dulunya itu tidak pernah bisa dimanfaatkan, itu kemudian ada ruang di mana mereka bisa menyumbangkan apa yang mereka miliki. Itu kemampuan untuk membagi kewenangan tadi, itu namanya kapasitas distributif. Yang keempat itu kapasitas responsif, jadi tanggap terkait dengan kebutuhan warga desa ataupun persoalan yang dihadapi oleh warga desa. Strateginya gampang, sering turun, sering bertemu dengan masyarakat, bekerja dengan masyarakat dan lain sebagainya, agar kemudian kita bisa lebih tanggap terkait dengan sebenarnya apa yang mereka butuhkan, siapa persoalan mendasar apa yang mereka hadapi dan lain sebagainya. Yang kelima itu kapasitas jaringan, karena kita tidak mungkin menyelesaikan itu sendirian. Kemudian kita harus berjejaring, berkolaborasi dengan banyak pihak, dengan LSM, dengan perguruan tinggi, dengan macam-macam. Nah, proses politiknya harus baik. Dalam perjalanan dia harus belajar cepat karena punya 5 kapasitas tadi. Itu saja tidak cukup. Dia harus dibingkai dengan keteladanan. Baru lahir kepemimpinan.
Itu yang kemudian kenapa kok jalan pemimpin bukan jalan yang mudah. Ya. Pemimpin yang memimpin mendidik kan sebenarnya gitu. Itu maknanya memang. Ini itu jadi seorang pemimpin. Makanya Itu dia kita penasaran. Karena memiliki alur dia. ini kan Jadi pemimpin proses yang politiknya memang harus baik, gitu kan. Dalam perjalanannya dia harus belajar cepat. Nah, lima tadi itu bukan persoalan gampang. Iya. Ditambah lagi kita harus membangun keteladanan. Sehingga jalan pemimpin itu bukan jalan yang mudah. Pemimpin menderita. Saya 3 tahun pertama itu berangkat paling pagi, pulang paling sore terus ya. Jadi Pangwarjo itu 42 orang perangkat desa, berangkat jam 8, pulang jam 4, tidak ada yang bolos. Tapi itu terjadi sejak tahun 2016. Sebelumnya ya berangkat jam 9, pulang jam 11, berangkat jam 11, pulang jam 1 gitulah gitu. Nah, 3 tahun pertama itu saya harus membuka pintu sendiri, menutup pintu sendiri, berangkat paling pagi, pulang paling sore terus gitu kita. Sampai pertengahan tahun 2015 masih membersihkan kamar mandi sendirian. Itu kita lakukan tidak dalam rangka apapun kecuali dalam rangka untuk membangun keteladanan. BUMDes kita itu berdiri Maret 2013. Kita terpilih September tahun 2012. Ini hanya butuh 5 bulan untuk kemudian mendirikan BUMDes. Tempat pengelolaan sampah kita itu dulunya tempat pembuangan sampah liar. Akhir tahun 2012 kita bongkar, itu selang 1 bulanan penuh lagi. Saya jengkel. Akhirnya kemudian udah sekalian tempat ini kita akan jadikan sebagai tempat pengelolaan sampah. Masyarakat menolak semua, enggak mau Pak, padahal existingnya itu sudah untuk buang sampah liar, tapi ketika mau diresmikan menjadi rumah pengelolaan sampah itu mereka menolak semua. Nah, kita tanya lah, ini sampah siapa? Ya, sampah masyarakat Pak. Ya, masyarakat sekitar. Ya, termasuk sampah Anda mestinya. Iyalah Pak. Ya udah, sekarang cari kepala desa mana yang mau ngurusi pempesnya anaknya Anda. Silahkan cari kepala desa mana yang mau ngurusi pembalutnya istri Anda. Nah, saya itu merendahkan diri sampai serendah-rendahnya, sampai pembalut istrimu loh tak urus. Pempesnya anakmu itu loh tak urus. Kayak gitu kok enggak percaya gitu kan. Itu ya Pak. Akhirnya ya udahlah Pak, enggak apa-apa. Ya ketika artinya kan ini kita sedang mengalahkan tantangan. Ketika ya udah Pak enggak apa-apa gitu kan, berarti tantangan sudah mulai turun. Nah, ketika tantangan sudah mulai turun itu harus segera dikunci agar kemudian tidak kembali lagi. Ya, salah satu untuk kuncinya kemudian kita dirikan BUMDes. BUMDes didirikan untuk kunci perubahan. Artinya ketika unit usaha pertama kali kita dirikan ini persiapannya sangat dadak. Kita itu modal awal kita hanya 37 juta rupiah. Itu saja dari 2 tahun anggaran. 12 juta di tahun 2012, 25 juta di tahun 2013. Sehingga kemudian persiapannya sangat dadak. 2 minggu pertama belum dapat tenaga. Ini saya 2 minggu pertama ngambil sampah sendiri. Naik tosa ngambil sampah sendiri. Itu bagian dari membangun keteladanan. Ya. Ya kayak gitu kan, artinya jalan pemimpin bukan jalan yang mudah ini sampai segitunya gitu. Iya, ya sepakat. yang kenapa kok kemudian itu sekaligus sebagai pengingat. Khususnya kepada perangkat desa. Jadi kapasitas politik dibangun dari proses politik dan 5 kapasitas dasar tadi. Untuk menghasilkan kepemimpinan dia harus dibingkai dengan keteladanan. Baru lahirlah kepemimpinan. Nah, terus kemudian kapasitas proses dan birokrasi itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa. Itu berangkat dari pertanyaan kenapa kultur birokrasi pemerintahan desa kita itu buruk ya. Lamban, korup, bias kepentingan elit desa, tidak transparan dan lain sebagainya. Berangkat jam 9, pulang jam 1 gitu kan. Kadang-kadang seminggu sekali baru berangkat kayak gitu lah. Dan itu susah sekali ditingkat. Ternyata tidak semata-mata salahnya perangkat desa. Ada 2 persoalan mendasar. Yang pertama, sejak Undang-Undang 5 tahun 79
desa itu tidak pernah diurusi oleh negara. Jadi ada proses negarisasi oleh Orde Baru, pasca reformasi ada proses liberalisasi oleh PNPM dan lain sebagainya yang kemudian menjadikan entitas politik yang ada di desa itu tidak pernah diurus. Nggak pernah diurus ya. Di desa itu ada entitas sosial berupa warga desa, ada entitas politik berupa pemerintahan desa, ada entitas ekonomi ada berupa UMKM dan lain sebagainya. Nah, entitas politiknya itu tidak pernah diurusi. Satu hal yang bisa ditanyakan sebelum tahun 2014 itu kira-kira berapa tahun sekali ya perangkat desa kita itu dilatih oleh kabupaten? Hampir tidak pernah. Puluhan tahun tidak pernah diurusin oleh negara. Itu menjadi wajar ketika kultur birokrasinya rusak, tidak pernah diurusin. Nggak pernah diurusin. Betul. Tetapi itu juga bukan salahnya kabupaten. Itu terkait dengan cara pandang negara terhadap desa. Yang kemudian cara pandang negara terhadap desa itu dirubah melalui Undang-Undang 6 tahun 2014. Artinya Undang-Undang Desa itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengembalikan kedaulatan dan kemandirian desa. Satu itu. Yang kedua, kenapa kok kultur birokrasi pemerintahan desa kita itu susah sekali ditingkatkan? Karena dalam sistem pemerintahan desa kita itu tidak dikenal jenjang karir. Ya. Masuk sebagai seorang kepala seksi ya sampai nanti berlumut itu hanya kepala seksi. Beda dengan ibu PASN. Ya. Kan ibu desa ini 4 tahun sekali naik pangkat. Kinerjanya baik dia akan cepat naik pangkat. Nah, kalau perangkat desa kita masuk sebagai seorang kepala seksi ya sampai nanti berlumur. Terus ngapain berangkat jam 8 pulang jam 4 gitu kan? Apa yang mau dikejar? Apa yang mau dikejar? Kan? Iya. Sehingga kemudian yang kita lakukan itu adalah reformasi birokrasi, tata ulang birokrasi pemerintahan desa. Ya. Nah, ketika kita berbicara tentang reformasi birokrasi, hal yang paling mendasar itu adalah terkait dengan merubah pola hubungan, merubah pola relasi antara warga desa dan pemerintah desa agar hubungannya itu tidak hanya hubungan administratif. Karena selama ini kita berhubungan dengan warga desa itu hanya hubungan administrasi. Jadi kalau misalnya bapak ibu sekalian itu warga desa biasa, bukan kepala desa, bukan bapak desa, bukan perangkat desa, bukan pengurus lembaga desa, berapa tahun sekali ke kantor desa? Berapa tahun sekali? Paling ketika ngurus sertifikat tanah, gitu kan? Pengen nikah lagi, gitu kan? Iya kan? Iya kan? Selain itu kan tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian ke kantor desa. Mau ngapain ke kantor desa? Hubungannya hubungan administratif. Jadi ketika ada alasan administratif baru kemudian berhubungan. Itu relasi itu yang kemudian harusnya dirubah. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memperluas dimensi pelayanan publik. Jadi yang disebut pelayanan publik itu tidak hanya pelayanan administrasi publik, tetapi juga menyangkut pelayanan barang dan jasa publik. Jadi selama barang dan jasa yang menjadi kebutuhan publik itu sifatnya wajib diberikan pelayanan oleh negara, oleh pemerintah. Sehingga ketika ada seorang anak tidak bisa sekolah, jadi urusannya negara. Ketika seorang ibu hamil tidak bisa mengakses layanan kesehatan, itu kemudian jadi urusannya negara. Ketika masyarakat berselisih paham terus kemudian tidak menemukan jalan penyelesaian, jalan perdamaian, itu menjadi urusannya negara. Sampah berserakan, masyarakat tidak mampu membangun mekanisme tata cara untuk menyelesaikan persoalan mereka, itu kemudian menjadi urusannya negara. Dalam rangka untuk membangun hubungan baru baik antara pemerintah desa dan warga desa. Nah, itu harus diletakkan menjadi pondasi dasar dari reformasi birokrasi. Nah, ketika ada perluasan ruang lingkup pelayanan tadi, tidak hanya ngurusi surat menyurat tadi, itu mau tidak mau harus mendorong penyesuaian tata kelembagaan desa. Kenapa harus ada penyesuaian tata kelembagaan desa? Karena ketika harus ngurusin anak putus sekolah, ngurusin ibu hamil resiko tinggi yang diakses layanan kesehatannya terbatas, ngurusin air, akses terhadap air yang terbatas, ngurusin sampah yang berserakan, itu ketika diserahkan kepada perangkat desa gagal. Kita tidak terbiasa ngurusi kayak gitu, Pak. Kita tidak tahu caranya bagaimana menyelesaikan persoalan sampah. Karena selama ini dia tahunya itu pelayanan administrasi. Kita adalah pelayanan administrasi publik. Kenapa jam 1 pulang? Sudah tidak ada pekerjaan. Sudah tidak ada warga desa yang ke kantor desa mencari surat, sehingga pekerjaan saya sudah selesai. Sehingga saya pulang.
itu kan ya mereka nggak mau ngapain juga di sambil di kantor desa sampai jam 4 itu gitu, karena dalam mindset mereka Administrasi. yang namanya Ya. pelayanan itu ya administrasi publik. Jadi ketika anak yang tinggalnya di samping balai desa tidak bisa sekolah itu seolah-olah bukan urusannya. Pada pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi itu menjadi bagian dari barang dan jasa publik. Hati-hati. Gitu. Aman. Oh, pesan lagi? Udah. Soalnya beliau tidak biasa minum kopi. Sampun Pak Lurah, sampun. Ada tisu Pak Lurah, sampun. Ada tisu. Ada tisu. Coffee break. Partnerku ini betul-betul untung. Iya, karena pemikirannya ini harus tiba di kampung. Aman Ji, aman. Jangan takut. Sampun Pak Lurah. Masih utuh, Pak. Saya nggak ngopi. Oh iya. Lagi ganti dia tumpuk. Jadi malu saya ini. Makanya jadi memang banyak hal yang digabungkan Desa memang pantas tidak bisa berkembang. Belum pernah ada sentuhan-sentuhan begini. Lurah, mungkin bisa berbagi soal izin ini mewakili teman-teman soal bagaimana membangun relasi jejaring tadi, memperkuat kapasitas jejaring tadi, relasi tadi. Jadi membuka diri. Membuka diri. Ini membuka diri untuk kemudian berjejaring. Kita itu tahun 2013 awal. Ini di 2013 akhir itu kemudian terkait dengan pengelolaan sampah itu. Itu karena kemudian kita berjejaring dengan awal-awal kita nyiapin tempat itu, kita itu memanfaatkan rumah pengelolaan sampahnya pasarnya kabupaten. Artinya kemudian kita juga karena dia mangkrak ada tempat memang untuk pengelolaan sampah pasar tapi tidak kemudian digunakan, itu kemudian kita minta. Artinya kita membuka jaringan, mencoba untuk membuka jaringan ya, jaringan dengan pemerintah supradesa untuk terkait hal itu. Tahun 2013 kita itu mendirikan Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial, itu lembaga desa. Untuk ngurusin, kita ada fasilitasi beberapa, ada program 1 Rumah 1 Sarjana, program perlindungan dalam bidang kesehatan. Jadi jauh sebelum Kartu Indonesia Sabar, gitu. Sebelum Jokowi mengeluarkan Kartu Indonesia Sabar, KIS itu Kartu Indonesia Sabar, bukan Kartu Indonesia Sehat. Jadi sebelum itu keluar itu kita sudah ada program perlindungan sosial. Jadi jauh sebelum BPJS itu ya. Jauh 2013 itu kan Jokowi kepilih 2014. 12 ya. Kita 2013 sudah ada program-program perlindungan sosial. Jadi seorang ibu hamil di Pangguarjo itu berhak atas layanan paripurna, 7 kali pemeriksaan kehamilan, 1 kali persalinan normal, 2 kali pemeriksaan nifas, 5 imunisasi lengkap untuk si bayi secara gratis. Jadi kalau ada seorang ibu hamil, dia itu sebenarnya cukup datang ke kantor desa, bisik-bisik sama Bapak Kades. Pak Kades, saya hamil. Tidak ada verifikasi, tidak ada macam-macam, tidak ada pertanyaan siapa yang mengambil. Cukup datang aja kan, bisik-bisik sama Pak Lurah, saya hamil. Nah, setengah jam kemudian langsung diterbitkan surat kartu KIA itu. Yang dengan kartu KIA itu dia sudah berhak atas layanan paripurna tadi di 2 rumah bersalin yang ada di Pangguarjo. Jadi kebetulan kita ada 2 rumah bersalin swasta itu. Yang kemudian kita ajak kerjasama. Ini ada seorang ibu hamil tidak mampu, dia butuh layanan paripurna, 7 kali pemeriksaan kehamilan, 1 kali persalinan, imunisasi lengkap untuk si bayi. Ya, ini separuh saya bayar, separuhnya gratisin ya sebagai bagian dari CSR.
Itu upaya kita untuk membuka Jejaring. jajaran. Oke. Untuk pernah menyelesaikan itu, karena kalian itu hidup sudah lama banget di sini mengambil, tapi tidak pernah berkontribusi balik. Iya. Sehingga kemudian udah separuh ya, saya bayar separuhnya digratisin ya. Itu menjadi bagian dari upaya kita untuk membangun. Kita ada program satu rumah satu sarjana itu kerjasama dengan ini, salah satunya adalah ATK ini, Akademi Teknologi Unit. Kita hanya bayar 1/4 dari total Biaya kuliah. SPP. Hmm. Jadi seorang anak yang dia ketika lulus SMA daftar beli formulir 80.000, terus kemudian ujian lulus gitu ya. Ya udah dia hanya bayar 80.000 itu. Selebihnya nanti di-cover oleh pemerintah desa. Itu setiap semesternya itu sekitar 10 jutaan rupiah per anak. Jadi kita hanya bayar 1,9. Karena yang lain itu digratisin Sama kampus. sebagai bagian dari CSR. Konsepnya MOU tuh ya, dengan sama. MOU. Oke. Dan setiap tahun kita rata-rata ada 5-6 anak yang dan lulusan. Kita dengan UP itu Universitas Proklamasi. Itu 100% gratis. Gratis malah. Jadi terus ada beberapa sama aktif juga stikes. Jadi rela dalam rangka untuk membuka jaringan. Jadi mereka itu ya berbasis isu. Basisnya adalah isu kesehatan yang kita identifikasi kira-kira jejaring apa saja yang kira-kira punya concern yang sama. Itu model-model kayak gitu. Dan melanjutkan tadi yang reformasi birokrasi itu, sehingga kemudian kita lakukan penyelesaian tata kelembagaan desa dengan cara memberdayakan lembaga-lembaga desa. Jadi untuk memberikan pelayanan barang dan jasa publik untuk ngurusi sampah, untuk ngurusi pendidikan anak, untuk ngurusi lansia, untuk ngurusi kebudayaan, untuk ngurusi sistem data dan informasi, untuk ngurusi hal-hal yang tidak bisa dijalankan oleh perangkat desa, itu sekalian diberikan kepada warga desa melalui lembaga-lembaga desa. Jadi kewenangannya itu kita limpahkan. Ngurusi PAUD kita tidak bisa, ya udah serahkan PKK. Ngurusin sampah kita tidak bisa, serahkan ke BUMDes. Ngurusin ibu hamil resiko tinggi tadi kita tidak bisa ngurusin, perangkat desa kita tidak bisa ngurusin kan, mau ngurusin ini gimana caranya, bingung. Akhirnya ya udah serahkan sekalian kepada warga desa melalui lembaga-lembaga desa. Nah, ketika kita melimpahkan sebagian kewenangan itu, ada satu asas umum, namanya no mandate without funding. Jadi ketika kita melimpahkan kewenangan, itu wajib kemudian menyertakan anggaran. Ya. Jadi tidak boleh kemudian PKK suruh ngurusin PAUD, anggaran PAUD-nya kita yang pegang, itu tidak boleh. Ya. Jadi dana desa itu ada karena kewenangan kita diakui. Ya. Jadi dana desa itu mengikuti kewenangan yang diakui oleh negara. Ada dana penerimaan pusat daerah berupa DAK, DAU yang masuk ke pemerintah daerah itu karena ada asas desentralisasi. Kewenangannya dimiliki oleh pemerintah pusat, sebagian dilimpahkan ke pemerintah daerah. Nah, untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan itu kemudian ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus dan lain sebagainya. Karena negara merekognisi desa punya kewenangan lokal, punya kewenangan berskala desa, punya kewenangan asal usul, kewajiban negara untuk kemudian menyertakan anggarannya yang kita kenal sebagai dana desa. Itu asas umum, otomatis. Nah, ketika itu kita berlakukan juga kepada lembaga-lembaga desa. Jadi ketika ini kebudayaan terus diurusin, ini anggarannya. Sehingga di Pangguarjo itu kita itu sebenarnya hanya mengelola anggaran kurang maksimal 60%. Maksimal 60%. Bahkan kadang-kadang kurang. Sekitar 55%. Dan yang lain siapa yang mengelola? Warga desa sendiri. Melalui lembaga-lembaga desa. Nah, keberadaan lembaga desa itu sekaligus itu untuk membuka ruang-ruang partisipasi. Sepakat. Ya. Kemampuan warga desa yang dulunya itu tidak pernah bisa kita manfaatkan oleh pemerintah. Dan pada akhirnya ada ruang di mana mereka kemudian perawat desa yang dulunya itu ya dia bekerja untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya dia kemudian tolonglah sebagian dari kemampuanmu itu untuk ngurusin warga desa yang lain.
Ini ada kelembagaannya. Hmm. Pengacara yang punya yang ngurusin kasus yang berada di luar desa, tidak pernah terhubung dengan tetangganya gitu. Itu ada tetanggamu yang berselisih paham terkait dengan batas tanah, ada yang berselisih paham terkait dengan warisan. Itu tolonglah dengan sebagian kemampuan terkait dengan penyelesaian masalah hukum itu digunakan. Diberikan lembaga mediasi, sehingga itu menjadi ruang-ruang Partisipasi. Ya. Jadi bukan karena dimobilisasi ya kan? Nah, Ya, itu sadaran. yang kemudian mau tidak mau mendongkrak perangkat desa. Perangkat desa akan mengikuti sebuah ritme baru. Karena warga desa itu mereka biasanya karena dia berangkat dari bakat ataupun minat, dia itu mengerjakan itu dengan sepenuh hati kayak gitu. Dia bakatnya itu di kebudayaan. Jadi ketika diminta untuk ngurusin kebudayaan, dia akan sepenuh hati kan, karena dia berangkat dari dari bakat, dari minatnya. Ya. Nah, ini ngurusin sesuatu yang dia tidak digaji, dia tidak tapi mengurusin sepenuh hati, mau tidak mau perangkat desa ini malu sendiri. Karena di Pangwarjo ini 3 tahun pertama itu hampir yang bekerja itu adalah lembaga-lembaga tadi. Perangkat desa itu ya kadang-kadang malah menjadikan kepala desanya jadi taruhan. Berani bertaruh, Pak Kades itu berapa bulan mau berangkat pagi gitu. Jadi taruhan anak buah. Seberapa lama dia kayak gitulah kira-kira gitu. Berangkat paling pagi itu kira-kira dia akan berapa lama bertahan. Membersihkan kamar mandi itu dia akan bertahan berapa lama. Ini malah jadi taruhannya para perangkat desa, ya kurang ajar banget. Nah itu sehingga kemudian yang menopang kerja-kerja di awal-awal itu adalah malah warga desa yang kita himpun di lembaga-lembaga. Baru kemudian ketika 3 tahun ternyata mereka salah, itu ternyata beneran ya Pak Lurah itu ya, karena 3 tahun konsisten kayak gitu ya, berangkat jam 8 pulang jam 4 terus kayak gitu. Akhirnya ada 1-2 orang perangkat desa yang mulai ricuh. Ya udahlah kita temennya aja dah Pak Kades, berangkat jam 8 pulang jam 4 berangkat terus kayak gitu. Nah itu cukup 2 orang yang berubah, 40 orang yang lain dipaksa berubah. Itu kaitannya dengan kunci tadi. Jadi ketika perlawanan itu, tantangan itu semakin lama semakin tinggi, pada titik tertentu dia sudah mulai turun. Ada 2 orang yang berubah itu sebenarnya tantangannya sudah mulai turun. Nah, ketika sudah turun itu yang 40 perangkat desa yang lain dipaksa berubah. Dengan cara apa? Dengan cara menetapkan sistem penggajian berbasis kinerja. Keren. Yang berkinerja baik atas pendapatan yang baik, yang berkinerja buruk ya mohon maaf. Sehingga kemudian 40 orang yang lain itu dipaksa untuk kemudian berkinerja baik. Kalau enggak ya dipotong gaji. Kita melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, dan memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja. Sehingga kemudian kenapa tunjangan kinerja itu meskipun di Permendagri 113 ada, ini menjadi hal yang pokok gitu ya, ini menjadi strategis. Sehingga kemudian kita masukkan itu dalam APBDes kita, dan karena ini sifatnya mendiskresi, ini mengabaikan aturan yang jauh lebih tinggi, itu menjadi satu-satunya peraturan desa di Indonesia yang kita lengkapi dengan kajian akademis. Jadi kenapa kok kebijakan itu diambil, itu ada kajian akademisnya. Ya ketika dievaluasi kecamatan itu tidak boleh Pak tunjangan kinerja dan lain sebagainya, tidak bisa, ini ada kajiannya. Jadi kita banding ke bagian hukum kabupaten, ini tidak bisa Pak Lurah. Saya sampaikan kepada pemerintah kabupaten bagian hukum, Pak, kebijakan ini itu berangkat dari sebuah kajian akademis yang kuat. Nah kalau Bapak mau membatalkan, buat dulu kajian akademisnya. Iya. Lo udah punya kajian akademis dong. Ini berangkat dari sebuah kajian akademis yang kuat kok. Iya. Nah kalau mau membatalkan ya buat kajian akademisnya. Iya. Untuk kemudian membatalkan itu kan, tidak bisa kemudian serta merta kan. Iya. Jawabannya dari
dari kabupaten ya udahlah kayak gitu lah, pokoknya urus sendiri aja desamu, aku tak ngurusi 74 desa yang lain. Memang takut akhirnya itu lah. Dari analisis sehingga salah satu ukuran kinerjanya adalah terkait dengan pemenuhan jam kerja. Jam kerja. Oke. Setiap perangkat desa di Panguharjo itu dibebani 140 jam kerja selama sebulan. Di akhir bulan kita hitung kurang dari 140 jam kerja, potong gaji. Oke, sip. 3 bulan berturut-turut dia jadi 3 bulan kinerja terbaik, 3 bulan berturut-turut dia punya kinerja terbaik, fotonya dipampang di ruang pelayanan, ditetapkan sebagai perangkat desa berprestasi periode triwulan pertama tahun berapa. Jadi kita sudah sampaikan kepada perangkat desa, jangan sampai nanti fotonya ada 2 loh ya, karena kita juga akan memberikan apresiasi pada perangkat desa yang 3 bulan berturut-turut kinerjanya terburuk. Sebagai perangkat desa berkinerja terburuk. Fotonya dipampang. Dua-duanya. Tapi untungnya hanya satu, karena yang di level degradasi yang paling bawah ini tidak mau dia dikatakan 3 bulan berturut-turut. Iya. Hari ini, bulan ini dia berkinerja terburuk, dia mesti akan bagaimana caranya bulan depan tidak berkinerja buruk. Karena kalau sampai 3 bulan berturut dia dipermalukan betul di ruang pelayan, dipampang perangkat desa berkinerja terburuk. Dan dilihat seluruh masyarakat itu. Ya, itu memaksa mereka kemudian mau tidak mau berangkat jam 8 pulang jam 4 terus kayak gitu. 2016 yang penting kamu datang. Itu semuanya Pak. Semuanya. Yang penting kamu datang, terbiasa untuk kemudian bangun pagi pulang sore. Terus kayak gitu. Baru kemudian 2017 itu mulai kita atur 95% itu pemenuhan jam kerja, 5% dari capaian kinerja. Jadi yang penting kamu datang, dibiasakan dulu agar kemudian mereka dipaksa bangun pagi pulang sore, bangun pagi pulang sore terus tahun gitu kan. Tahun kedua dia sudah mulai terbiasa, sehingga kemudian kayak ini kamu masuk jam 8 pulang jam 4 itu pekerjaanmu ini loh. Itu baru kemudian mengunci. Nah semuanya tadi itu kita lakukan tidak dalam rangka apapun, kecuali dalam rangka untuk menyampaikan pesan kepada warga desa bahwa kita sedang berubah. Tolong dipercaya. Nah kepercayaan yang lahir itulah yang kemudian menopang kemandirian desa. Jadi yang kita lakukan cerita macam-macam tadi itu hanya untuk menyampaikan pesan kepada warga desa bahwa kita sedang berubah. Ya. Jadi tolong dipercaya. Itu yang susahan, makanya jalan pemimpin itu juga bukan jalan yang mudah tadi. jalan menderita benar itu. Luar biasa Pak. Nah, bagaimana nih? Dan memiliki ritme waktu yang panjang ya. Kalau soal tadi ribet. Asik. Alarmnya bunyi. Oke, luar biasa. Oke, ini kita terima kasih sekali Pak Lurah. Sudah artinya kan berbagi, mudah-mudahan harusnya ada buku. Nah itu tadi, ini kan mau teman-teman mau jadi itu, atau besok lah kita main ke Main lagi. ke kantor lurah. Ke kelurahan bisa, ke BUMDes. Ya ke BUMDesa. Nanti minimal ya tak suruh beli dua nanti bisa biar berbagi cerita nanti kan gitu. Ya. Kalau mau tulisan di PDF sih ada, tapi ya baca di buku aja lah, biar nanti semua perangkat juga bisa gitu ya. Nah gitu. Jadi, kan tetap beda tuh Pak Lurah kalau dibaca di PDF dengan beda. Kalau itu biasanya tak bagi anak-anak penelitian itu tak bagi. Itu yang kemudian kita tuliskan. Nah, salah satu hal kenapa kita melakukan itu sebenarnya itu berangkat dari untuk menjawab tadi kenapa kok menderita sih gitu. Kenapa menderita itu
satu hal lagi itu karena apa yang kita lakukan itu sebenarnya dalam rangka untuk menepi apa yang kita sumpahkan ketika kita menjabat seorang kepala desa. Masih ada yang apa sumpah jabatan? Pada sama si hafal? Yang kita hafal hanya demi Allah. Demi Allah. Wah itu kata kuncinya itu. Demi Ya, Allah. bukan demi perangkat Jadi desa itu. ini saya satu hal ini tadi kan ada yang disampaikan bahwa kalau perangkat desa yang kinerjanya tidak bagus atau buruk itu gajinya dipotong. Ini yang dipotong di siltaknya atau Tunjangannya. tunjangan? Tapi tunjangan di Pangurajo itu kira-kira 30-an%. Dari pendapatan tetapnya. Jadi pendapatan totalnya itu dia. Jadi kalau perangkat desa kita itu rata-rata ya sekitar 2,8 lah, di luar tanah ya, tanah belunggu, tanah bengkok. Itu tunjangannya 800-an misalnya. Jadi kalau itu hilang itu ya kerasa itu. Kerasa itu. Tapi yang malunya itu Pak, yang Iya, malunya sebenarnya. Sanksi sosialnya Iya. besar. Seandainya ini kan kita sudah tetapkan di APBDes Hmm. bahwa sekian untuk tunjangan. Kemudian pada saat penerimaan mereka tidak terima. Ini makanya harus ada ukuran. Harus ada ukurannya. Ukurannya misalnya Beban kerjanya tadi ya. Pertama adalah jam kerja. Jam kerja. Jadi setiap bulan harus masuk 140 jam kerja ya. Berarti pagi harus fingerprint, pulang harus fingerprint, nanti diakumulasi itu 140 Tapi itu jam. harus ditetapkan dengan peraturan Harus atau ada peraturan keputusan desa. desa ya. Iya. Kita ada nanti bisa di-download di apa di Yang itu peraturannya. peraturan desa itu 2015 plus kajian akademis. Jadi itu perdes paling tebel lah, ada 200 sekian halaman. Karena ada kajian akademis, cara ngitungnya gimana dan sebagainya itu kita Tapi bisa digunakan oleh desa lain. bisa. Sekarang kan sudah ada permen 20 tahun 2018 yang memasukkan tunjangan kinerja. Tunjangan. Ya. Itu inspirasinya dari Pangurajo. Iya. Tapi kan Satu-satu. kalau pakai itu kayaknya bisa buat perangkat juga. Ada inisiatifnya untuk rajin. Jadi analisis jabatan itu seperti apa, ketetapan kinerja pertama di tahun pertama itu hanya jam kerja. Kamu dianggap baik ketika memenuhi 140 jam kerja dalam sebulan, itu sudah dianggap baik. Tahun kedua kamu 140 jam kerja plus mengerjakan ABC dengan kegiatan ABC dengan capaian semuanya selesai tepat waktu, laporan tepat waktu dan sebagainya itu dimasukin. Tapi 90% dihitung dari capaian kinerja dari pemenuhan jam kerjanya, 10%-nya ditentukan dari capaian kinerja. Jadi yang penting datang dan mengerjakan tugas. Kalau tahun pertama yang penting datang dulu gitu, berangkat jam 8 pulang jam 4 agar terbiasa. Ada tolak ukur tertentu. Ada tolak ukur. Yang penting datang dulu. Urusan suruh datang aja susah kan? Jauh sekali Pak Lurah dengan desa-desa khususnya mungkin Di Sutra, Sulawesi Tenggara. karena di sana kadang-kadang kantor desa kosong. makanya itu kan, nah, itu dipaksa itu. Tapi yang menarik itu analisis jabatan itu kemudian kita paham terkait dengan kualifikasi minimal yang dipersyaratkan bagi seseorang untuk bisa menduduki suatu jabatan. Iya. Kalau di Pangurajo idealnya seorang kepala dusun itu minimal diploma 3. Iya. Secara kompetensi dia harus paham terkait dengan perencanaan partisipatif, dia harus paham terkait dengan pemberdayaan masyarakat, dia harus paham terkait dengan pengelolaan pembangunan. Jadi mulai perencanaan pembangunan sampai pertanggungjawaban pembangunan harusnya dia paham. Nah kalau yang bersangkutan hari ini masih berada di bawah kualifikasi yang dipersyaratkan, itu menjadi kewajiban desa untuk memfasilitasi yang bersangkutan agar kemudian dia mencapai kualifikasi yang dipersyaratkan. Sehingga sejak tahun 2016 kita itu menugas belajarkan 8 orang perangkat desa kita kuliah lagi, yang semuanya dibayari oleh pemerintah desa. Jadi kamu itu kurang, kualifikasinya kurang, belajar lagi kayak gitu, itu dibayarin. Kenapa mereka mau? Karena sama-sama kepala dusun, yang satu lulus SMA, yang satu lulus perguruan tinggi, gaji pokoknya berbeda.
Sehingga kemudian dia ada dorongan untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan cara belajar. Dengan belajar itu mereka lebih mudah ditoto karena tambah pengetahuan. Jadi itu kira-kira anunya kayak gitu. Jadi itu namanya kalau stick and carrot. Stick and carrot itu untuk menjadikan kelinci itu bisa berjalan. Itu bisa dipancing dengan carrot, dengan wortel, atau dengan stick, dengan tongkat. Jadi pokoknya dipukul atau dipancing dengan dengan wortel agar kemudian dia berjalan. Kalau di wortel kok enggak mau, ya pakai tongkat. Kalau wortel sudah cukup ya pakai wortel untuk kemudian menjadikan kelinci itu jenis stick and carrot. Nah, tapi tadi sekali lagi itu sebenarnya terkait dengan sumpah jabatan. Jadi 2012 itu jadi saya itu mengibaratkan ketika kita ngangkat sumpah itu seolah-olah saya itu berdiri di bawah tiang gantungan, sumpah terucap, itu tali gantungan sudah masuk ke leher. Dan itu kita sandang selama kita menjabat. Jadi demi Allah saya bersumpah untuk menunaikan tugas sebagai seorang kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, menegakkan kehidupan demokrasi, menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang kita sumpah. Dan sumpah itu diucapkan atas nama Tuhan. Artinya ketika sumpah terucap itu tidak selain apa yang kita sumpahkan itu menjadi kecil. Urusannya menjadi tidak berarti gitu, karena sudah kita tuh mengangkat sumpah atas nama itu sudah habis-habisan kan, kita mempertaruhkan apa yang kita miliki habis-habisan. Sehingga kemudian satu hal lagi yang terkait dengan tunjangan tadi, kalau di postur APBDes, apakah itu tunjangan itu tidak dirinci per orang? Rinci per orang. Tapi kemudian pada saat kinerjanya tidak bagus bisa dipotong. Berarti itu ada perdesnya tersendiri. Ada perdes. Jadi perdesnya itu adalah pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja. TPP. Peraturan desa yang mengatur tentang pemberian tambahan pendapatan berupa tunjangan kinerja. Nah, kinerjanya itu kan harus ada ukurannya. Nah, tahap pertama yang diukur adalah yang penting jam kerjamu terpenuhi. Artinya itu memaksa orang untuk kemudian masuk. Berarti bagi yang kurang tadi, yang dipotong itu bisa ditambahkan untuk yang kinerjanya bagus. Bisa semacam itu, bisa disilpakan. Kira-kira memungkinkan ya diterapkan itu? Memungkinkan itu, biar rajin perangkatnya. Awalnya juga kan sebelumnya di sini perangkat tidak mengetahui tupoksinya. Jadi apakah tugas itu Pak Desa sendiri yang kemudian membagikan tugas Jadi kepada itu kan perangkat atau SOTK-nya kan sudah ada. Ya. Struktur organisasi dan tata kerja di sana kan sebenarnya ngatur terkait dengan tugas pokok fungsi dari masing-masing perangkat, yaitu yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan. Jadi dalam 1 tahun itu terkait dengan penyelenggaraan, terkait dengan urusan kesra misalnya, urusan pelayanan itu kan ada rinciannya. Nah ini targetnya akan dilaksanakan di bulan berapa. Jadi setahun mereka sudah membuat perencanaan. Jadi ini akan bulan kapan, ini akan dilaksanakan bulan kapan, targetmu siapa, apa itu diberikan namanya SKP, Satuan Kinerja Pegawai. Jadi setiap orang itu punya satuan kinerjanya. Apa yang harus saya lakukan dalam setahun itu kayak mirip-mirip ASN tuh. ASN ya. Teknokratis banget memang, tapi ya itu menjadi satu-satunya jawaban Alat ukur ya. Untuk mendorong mereka untuk kemudian berkinerja. Kayaknya 2022 bisa diterapkan mulai Januari. Kemudian ini satu hal. Yang penting perdesnya ada. Ya. Kemudian ini satu hal juga, tadi saya sempat mendengar bahwa ada pembagian kewenangan itu kepada kelembagaan yang LKD. yang juga disertai dengan anggaran. Jadi ini saya akan minta semacam kejelasan
yang kita sertakan kepada kelembagaan yang mengelola ini anggaran dalam hal pertanggungjawabannya, apakah desa yang Termasuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan. Iya. atau mereka yang Jadi ada proses di mana proses peralihannya itu dikawal. Jadi mereka juga kemudian dibiasakan untuk tertib administrasi. berarti secara administrasi kelembagaan itu yang harus Iya, jadi misalnya gini, kita itu sampai dengan Muhammadiyah, dengan NU aja bisa kemudian mengalokasikan anggaran. Jadi kita ada kegiatan namanya Tasfiul Quran. Tasfiul Quran itu semaan muter setiap 35 hari sekali muter di semua pedusunan. Itu kegiatan yang menyiapkan kegiatan anggaran disiapkan oleh pemerintah desa, tapi kegiatan yang ngelola mereka, yang kemudian menentukan tempatnya, menentukan menentukan snacknya apa, menentukan siapa pembicaranya. Nah, itu adalah Mas Bro yang bilang kita kawal. Mereka kita kawal nih, ini 20 juta per tahun itu alokasi anggaran untuk belanja makan minum. Dan makan minum kita standar biaya harganya segini, apa saja yang harus disiapkan, berarti harus mengisi daftar hadir, mereka nyiapkan daftar hadir gitu. Mereka yang kemudian nanti kemudian itu memberikan ruang bagi mereka untuk kemudian ikut terlibat. Iya. Sekaligus Urusan- mengedukasi ya. Iya, edukasi Pemerintah. bareng mereka agar kemudian mereka juga paham dengan logika anggaran kita. Kadang-kadang masyarakat itu juga tidak paham Iya. terkait dengan apa yang Iya, logika. administrasi. Iya, logika. Jadi itu dikawal. Dikawal untuk kemudian pada titik tertentu di mana mereka mampu menjalankan ya sudah dilepas. Itu nanti pas waktu penyusunan musdes RKPD, musdes macam-macam, dan mereka kemudian diminta untuk menyampaikan 10 kali pertemuan tuh kira-kira mau membahas apa saja, siapa yang mau dihadirkan dan sebagainya. Dan 10 alokasi anggaran 20 juta per tahun itu untuk Muhammadiyah itu mau digunakan untuk apa? Ya, mereka berembuk kayak gitu. Dan akhirnya mereka itu karena pembinaan keagamaan itu sebenarnya tugas pemerintah desa. Tapi karena kita itu membaca Fatihah saja tidak teteh kan, tidak lancar gitu, mereka mau melakukan pembinaan, ya udah serahkan aja kepada yang ahli. Ahlinya. Kan, gitu. Udah ingin pembinaan keagamaan, tolong lah jamiahnya Muhammadiyah diurusin, jamiahnya kamu urusin sendiri. Aku ya, karena sebenarnya untuk yang ngurusin mereka itu adalah tugas kita. Tapi karena kita tidak bisa menjalankan, akhirnya ya udah sekalian kamu yang kerjakan. Ini kira-kira tata aturan terkait dengan pengelolaan anggaran. Tapi memang kalau semua sudah pada tempatnya bagus, Pak. Iya, makanya masyarakat itu kadang-kadang curang juga. Iya sama aja, perilakunya sama. Karena memang saya dari hasil kesimpulan ceritanya Pak Lurah tadi, sebenarnya kita ini kan di desa politis yang secara demokrasi, yang sehingga pengangkatan daripada perangkat-perangkat itu selalu berbasis pada pendukung-pendukung, tidak melihat dari mereka punya kemampuan untuk mau duduk sebagai perangkat. Nah, disitulah yang menjadi dilema buat kita. Iya. Kadang-kadang walaupun yang sudah kapasitasnya tidak ada sama, karena melihat dari sisi pemilihan tadi ya kita mau tidak, karena kita ini berhadapan dengan para pendukung yang memang menjadi dilema buat kita. Jadi terkait dengan disumpahkan tadi, itu yang paling susah itu kan yang seadil adil. Iya. Kalau sebaik-baiknya itu gampang, sebaik-baiknya itu gampang. Sebaik-baik. Kalau guru saya itu ngajarin sebaik-baiknya itu definisi dari sebaik-baiknya. Kalau tidak bisa berbuat baik, jangan membuat malu. Itu artinya kepala desa diem saja itu sebaik-baiknya. Yang penting jangan membuat malu. Jangan curang, jangan korup, jangan macam-macam. Sejujur-jujurnya itu juga gampang, karena nilai kejujuran itu sama, bersifat universal. Kita itu sangat sadar loh, ketika melakukan ketidakjujuran kita tahu ini tidak jujur kok. Ini kan. Jadi kecil kita itu ini salah, ini sebenarnya salah. Kita paham betul loh. Karena itu ukurannya itu universal. Ukuran kejujuran saya dengan Anda itu sama. Yang paling susah seadil-adil. Nah, untuk bisa berlaku adil itu
saya tuh mengibaratkan kayak orang main catur. Jadi bidak yang kita mainkan itu adalah kira-kira gagasan perubahan lah. Bidak lawan itu kira-kira orang yang resisten. Nah, ketika kita pengen berlaku adil itu, kita tidak boleh kemudian berlaku sebagai raja, tidak boleh berlaku sebagai patih, tidak boleh berlaku sebagai pion, tapi kita keluar dari papan catur menjadi pemain catur. Sehingga kemudian ketika ada yang melawan, resisten gitu, yang nolak dan lain sebagainya, misalnya nyekak gitu ya, sekak gitu, ya udah tinggal geser kan. Rajanya tinggal geser tanpa harus baperan. Iya kan? Karena yang dilawan itu bukan diri kita. Yang dilawan itu adalah gagasan kita. Yang belum tentu juga benar. Jadi kalau harus rokir, kalau teman-teman itu mendudukan diri, memposisikan diri sebagai raja, disekak itu sakitnya minta ampun. Harus geser, harus bertukar tempat, kan? Rokir, kan? Iya kan, itu sakitnya minta ampun, suruh geser itu loh. Sekak Pak Kades itu harus geser karena nah kalau saya yang ditolak itu kan bukan diri saya, tapi gagasan saya yang belum tentu juga benar. Jadi kalau ada yang menolak ketika kita melakukan sesuatu, ada yang penolakan tadi, itu bisa jadi metodenya salah, strateginya salah, waktunya salah, atau momentumnya salah. Bisa jadi gagasannya sendiri itu yang salah, sehingga kemudian mereka menolak. Jadi untuk bisa berlaku seadil-adilnya tadi, apapun bentuknya warga desa tidak boleh ditolak, dia harus diterima apa adanya, baik yang pro maupun yang kontra, selama mereka masih berada dalam koridor apa yang kita sumpahkan tadi. Jadi papan catur itu batasannya itu selama dia tidak melanggar nilai-nilai demokrasi. Karena kita disumpah untuk menegakkan demokrasi. Selama mereka itu tidak kemudian masih mempercayai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar negara mereka, itu apapun wujudnya itu tidak boleh ditolak. Kecuali kemudian misalnya, makanya ada Nasrani, ada MTA, ada LDII, ada saya Nahdien, tapi itu diurusin semua. Selama dia tidak HTI. Karena HTI itu dia tidak percaya Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Artinya dia memaksa saya untuk bermain catur di luar papan catur. Kan gitu. Dia itu enggak tahu urusin. Ukur kewajiban saya untuk kemudian ngurusin dia. Itu sehingga bahkan kemudian kalau misalnya mati pun ya, disekak gitu, mati kan. Ya udah, yuk main lagi ya, tata lagi yuk, main lagi. Dengan tetap nyaman gitu loh gitu ya. Artinya gagasan kita kan gagal gitu ya. Yaudah yuk kita main lagi ya, kita tata ulang lagi. Tanpa harus baperan tadi. Sehingga ada warga desa yang sehari itu demo 7 kali misalnya. Besok pagi kok minta surat pengantar ya harus ditanda tangan. Selama dia gimana? Nggak boleh baperan ya memang. Iya, karena resistensi maupun apresiasi itu dalam konteks rekayasa sosial ya, itu dua-duanya itu bobotnya sama. Jadi orang yang mendukung, yang mengapresiasi, memberikan penghargaan. Jadi besok itu tanggal 1 kita diapresiasi. 2019 kita mendapat apresiasi dari ASEAN. 2020 kita jadikan oleh PBB sebagai salah satu pusat pembelajaran global oleh UNESCO International Office of Social Cooperation sebagai pusat pembelajaran global terkait dengan pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Tahun 2020 kemarin kita dapat apresiasi dari Kemenpan RB sebagai top 21 inovasi pelayanan publik Sinovik. Satu-satunya desa yang punya dapat Sinovik itu kabupaten mana saja itu tidak dapat. Kita upload dulu dong. Tapi itu bobotnya itu sama dengan orang yang menolak. Bobotnya itu sama dengan yang orang pagi tadi protes itu. Dua-duanya itu hanya penanda. Kalau apresiasi itu menandakan apa yang kita jalankan itu sudah sesuai dengan jalan yang benar. Tapi kalau dia itu menolak, ada penolakan, itu menjadi penanda bahwa apa yang kita lakukan bisa jadi salah. Jadi dua-duanya itu hanya penanda. Bobotnya sama. Mau yang kasih presiden sama petani yang menolak karena itu sama, bobotnya sama.
Itu kemudian kita bisa bersikap adil, maksud saya gitu. Hanya dengan cara itu kita bisa bersikap adil. Saenake bentuk itu, seadanya bentukmu itu tidak apapun enggak harus saya terima apa adanya. Enggak boleh saya tolak. Kecuali masih berada dalam koridor yang disumpah. Karena saya itu disumpah hanya untuk 3 hal. Sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, menegakkan kehidupan demokrasi, menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang kemudian kenapa jalan pemimpin bukan jalan yang mudah tadi. Iya. Pemimpin itu menderita karena ketika sumpah diucapkan demi Allah saya bersumpah, itu tali gantung kan, itu langsung di leher. Dan itu kita sandang sampai nanti akhir masa jabatan. Sehingga kemudian tahun 2018 itu ketika pemilihan kepala desa yang periode kedua itu kita sebenarnya tidak pengen maju, karena saya pada waktu itu saya melakukan tindakan yang paling bodoh yang pernah saya lakukan. 2012 saya itu memasang tali gantungan, saya sandang sampai Agustus tahun 2018 berakhir masa jabatan pertama. Itu tali gantungan sudah saya lepas, November itu saya pakai lagi. Tali gantungannya itu saya pakai lagi. Itu tindakan paling bodoh yang pernah saya lakukan. Saya itu berkesempatan melepas tali gantungan, tapi kemudian saya pakai lagi. menunggu tahun 2000, kalau saya menunggu tahun 2015 ke 2025 nanti dipotong lagi. Makanya sekarang masih ada. Tali gantungan baru kita aman. Makanya ya, itu tindakan paling bodoh kan, Mi? Saya sangat tertarik Pak Lurah dengan apa yang disampaikan. Jadi mungkin seperti apa yang disampaikan Pak Sarif tadi, bahwa di 2022 mungkin Pak Sarif akan ajak Pak Lurah untuk jalan-jalan ke Buset. Siap. Jadi ini Bisa dong. iya. Ada yang komplain beliau nih. Ini tadi mungkin Pak Sarif yang sampaikan, tetapi saya secara pribadi mungkin dengan teman-teman, kami sangat berharap bahwa di 2022 itu Pak Lurah bisa hadir di Buset. Insyaallah lah. Karena dengan apa yang disampaikan ini mungkin akan lebih bagus kalau didengar oleh teman-teman yang lain. Nanti kita akan gagas bahwa kehadiran Bapak itu kami akan undang seluruh kepala desa di Buset untuk kita sharing. Karena salah satu apa yang saya lakukan di 2017-18 ya, sampai 2019 itu persoalan untuk sumber daya manusia tadi. Karena jujur kalau di desa saya itu di tahun sebelumnya itu sulit sekali kita mendapatkan sarjana. Sehingga di 3 tahun itu saya mencoba, kita hanya membantu sekedarnya untuk anak-anak yang tamat SMA masuk ke kuliah, itu kita berikan dana dari APBDes itu untuk mereka bisa mendaftar, dan uang semester 1 semester itu kita tanggung. Tetapi memang tantangannya luar biasa. Ini tantangannya bukan dari masyarakat tetapi dari pemerintah daerah, khususnya inspektorat. Saya 3 tahun itu dihantam dengan inspektorat persoalan memberikan dana tadi. Mereka punya pemahaman bahwa kita hanya bisa memberikan kepada mahasiswa yang berprestasi. Nah, itu yang saya lawan. Sehingga itu Pak siapa? Pak Rahman itu bertengkar dengan saya sampai beliau dipindahkan dari inspektorat itu, beliau jengkel dengan saya. Karena saya bertahan. Pak Rahman. Karena kita membaca undang-undang regulasi itu jangan membaca sepotong. Bahwa saya mengambil bahwa ini adalah kewenangan lokal. Ya. Jadi prinsip dasar hukum itu sudah benar Pak. Prinsip dasar hukum itu selama tidak dilarang itu berarti boleh. Selama tidak dilarang. Itu prinsip dasar hukum. Jadi di 2019 itu saya bisa rangkul 2 desa untuk sama-sama membantu untuk khusus SMA. Itu ada uang komite, ya kita bantu. Ya. Kita itu bantuan pendidikan tunai, asuransi pendidikan, beasiswa pendidikan, termasuk kemudian kerjasama dengan beberapa program itu memungkinkan. Jadi prinsip dasar hukum itu kayak gitu, apapun boleh dilakukan asalkan jangan yang dilarang. Iya. Itu
prinsip dasar hukum. Satu itu. Yang kedua, segala sesuatu itu harus ada payung hukumnya. Ketika tidak ada payung hukum, buatkan payung. Bukan kebaikan. Jadi terkait dengan tunjangan kinerja tadi belum ada payung hukumnya. Nah, untuk kemudian ketika tidak ada segala sesuatu harus ada payung hukum. Kalau tidak ada payung hukum, wajib diberikan payung hukum. Itu prinsip dasar hukum. Ya. Nah, kewenangan lokal berskala desa itu ya, makanya apapun boleh dilakukan asalkan jangan yang dilarang, pertama. Yang kedua, asalkan jangan ngatur desa sebelah. Ya. Selama sama yang diatur itu dalam lingkup kewenangan lokal desa itu tidak ada persoalan, karena rekognisi itu kemudian dibarengi dengan asas subsidiaritas. Ya. Jadi asas subsidiaritas itu yang kemudian selama kewenangan itu bisa dijalankan sendiri oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten itu harusnya kemudian dia tidak ngurusin urusan PAUD misalnya, itu kewenangannya desa. Harusnya tidak ada kemudian bidang PAUD. Tidak ada bidang PAUD di kabupaten. Saya mohon maaf ini Pak Lurah. Harusnya kayak gitu memang. Kenapa sebut PAUD itu saya ketawa? Karena di Busel itu ini PAUD kan yayasannya desa. Ya. Dan bangunannya dibuat oleh desa, dibangun oleh desa. Tetapi ini pemerintah daerah mengambil alih tanpa diketahui oleh pemerintah desa atau masyarakat desa. Itu bisa dilawan. Nah, itu banyak kejadian seperti itu. Iya, TK itu adalah bagian dari PAUD. Iya, pendidikan anak usia dini. Jadi kalau usia PAUD dini itu ada BKB dan TK. Iya berarti kan kalau gurunya PAUD bisa didanai. Bisa kalau memang itu Cara yayasannya yang desa. lalu kesian itu nih seperti Tetapi sudah diambil alih oleh pemerintah daerah, maka desa sudah tidak punya kewenangan. itulah. Ini Pak Kali. iya itu yang Kan ada perbu kewenangan kan. Iya. Nah, perbu battle areanya itu wilayah pertempurannya ada di perbu perkewenangan itu. Kalau Busel itu kejadiannya sudah 25 TK PAUD yang yang diambil alih oleh pemerintah daerah, dinegrikan dan menjadi miliknya pemerintah daerah. Peraturan bupati terkait dengan kewenangannya seperti apa? nah itu yang belum. Nah ini yang tidak. Nah, Jadi begini, kami di sana di Busel itu memang seperti dikatakan oleh Pak Ketua Abdis tadi bahwa memang sekitar kurang lebih 25 PAUD, termasuk saya juga kena di desa saya, yang mana tadinya PAUD desa tapi dinegrikan oleh daerah menjadi TK, tapi bangunannya itu mereka tidak beralih bangunan, tetap memakai bangunan yang tadi. Ya kira-kira Asetnya desa yang asetnya dirampas iya yang dirampas. kasarnya. Jadi kami ini begini, seandainya mungkin dimasukkan, siapa tahu ada masukan dari Pak Lurah. Bagaimana bangunan ini kami bisa miliki kembali untuk kalaupun meminta daerah supaya dia kita itu melakukan bangunan sendiri. Tahun, Ya. setiap tahun itu memperoleh kompensasi atas tanah atau bangunan milik desa yang digunakan oleh pemerintah daerah. Mendapatkan kompensasi. Jadi mereka kemudian mengalokasikan anggaran itu biaya sewa tanah dan bangunan kalau itu berupa. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Jadi kalau boleh kemudian diurusin oleh kabupaten, tapi terkait dengan asetnya itu harus ditegakkan. Iya. Nah, sebenarnya itu kemudian nanti akan berbenturan ketika Pemdanya dari Pemkapnya Busel itu menetapkan kewenangan, perbu kewenangan yang mengatur kewenangan desa itu apa saja sih, kewenangan kabupaten apa saja sih. Itu kalau mau tidak mau, karena perbu kewenangan itu menjadi satu-satunya peraturan bupati yang evaluasinya sampai ke Menteri Dalam Negeri. Kalau kita lihat secara sepintas Di Jakarta itu mesti akan dicoret. Ini meskipun di rancangan perbuknya ngurusi PAUD ini menjadi kewenangan kabupaten misalnya kayak gitu. Di pusat mesti dicoret, ini bukan kewenanganmu, kewenangannya desa gitu mesti. Di peraturan bupatinya tetap PAUD itu menjadi kewenangannya desa. Kalau kita lihat di perbu kewenangan tetap. Ya kayak gitu berarti ya, dia menyalahi aturan. Dia menyalahi aturannya sendiri. Kalau di saya, makanya saya ancam itu kepala sekolahnya, kepala sekolah TK itu. Kapan berani ibu tanda tangan untuk pengalian atau ini PAUD akan diambil oleh pemerintah daerah, maka ibu yang saya akan tuntut. Nanti yang dituntut Itu tidak kabupatennya. terjadi. Itu di kepala dinasnya aja yang rese itu. yang Bisa jadi bupatinya tidak tahu. yang bahayanya juga
setelah diambil alih oleh pemerintah daerah itu Mereka tidak kinerja mengurus. dari guru-guru TK yang dari warga desa kami itu tidak dikasih Iya, insentif. tidak ada. Jadi sehingga mereka ini beranggapan bahwa kami pemerintah desa yang sudah tidak kerja, sudah tidak sesuai dengan aturan. Nah, itu bisa dilawan. Jadi itulah membutuhkan keberaniannya kita untuk Iya, melawan. itu bisa jadi kemudian digugat di PT UN. Ya. Kalau enggak itu ya dinegosiasi. Negosiasi. Ya kan? Negosiasi, Kalau ya. enggak itu ya di Irwasda, ya, pengawas daerah di level provinsi. Ini bersurat ke inspektorat daerah untuk melakukan atau ke gubernur untuk kemudian membatalkan peraturan. Kebetulan kita kan Jadi sama saya sih, sangat Mas. berharap